Terima kasih Mas Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, karunia, hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini masih dalam selalu lindungannya, diberikan kesehatan, kemudian diberikan juga kesempatan sehingga teman-teman juga bisa mengikuti acara ini. Untuk yang saya banggakan teman-teman dari BKPP, ya ada Mas Aki, Mas Reza, Mas Aspin, yang mungkin tidak bisa terlihat ya di kamera, namun semua ini membackup kita sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya supaya lebih enak. Mungkin ada yang secara usia ya ada di atas saya, jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Bapak Ibu guru ya yang mungkin usianya di atas saya, ada yang setara dan mungkin juga yang di bawah, tetapi biar suasananya cair ya saya panggil teman-teman seperti itu ya, karena saya biasa seperti itu ketika menghadapi dari teman-teman PNS juga sama seperti itu, supaya lebih akrab saja. Jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Aki ya. Ya pertama-tama kita menyampaikan selamat dulu ya kepada teman-teman ini yang sudah dinyatakan lolos seleksi kompetensi ya P3K guru ya, tahap 1 tahun 2021. Jadi meskipun itu sudah diumumkan lama dan kita sebenarnya juga menunggu ya terkait dengan pemberkasan itu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Jadi mohon maaf apabila teman-teman perlu diketahui bersama ya memang kenapa kok baru kali ini ya pemberkasan seperti itu, karena memang semua instansi pemerintah kabupaten kota dalam hal ini BKPP ya terkait dengan kepegawaian terus terang saja untuk perekrutan seleksi P3K guru tahap 1 memang kita tidak dilibatkan secara langsung ya, jadi penyelenggara nasional untuk seleksi P3K guru itu baik tahap 1, tahap 2 maupun nanti kalau ada tahap 3 ya, semua ya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Ristek Dikti ya seperti itu ya. Jadi kami yang di daerah dalam hal ini yang mungkin ya kalau asumsi atau persepsi teman-teman biasanya ya, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ya, kenapa baru kali ini ya memang instruksinya dari pemerintah pusat ya seperti itu. Jadi jangan heran. Jadi kabupaten kota yang lain juga sama. Ya, ada Jepara, ada Kudus, Rembang, Grobogan. Semuanya ya dalam minggu-minggu ini semuanya baru membuka untuk proses pemberkasan ya, dimulai surat dari BKN itu tanggal 24 Desember seperti itu. Jadi tugas kita ya terkait dengan ini adalah melakukan dalam rangka pengusulan penetapan NIP3K di BKN. Jadi seperti itu. Nah, nanti meskipun waktunya yang kita tentukan itu mepet ya, tetapi memang karena sudah di deadline dari pemerintah pusat dan hari ini BKN, jadi untuk pelaksanaan teman-teman ini nanti terutama ngisi DRH-nya ya di SSCN memang dibatasi waktu sampai dengan tanggal 10 sehingga ya kali ini kita akan coba
jelaskan kepada teman-teman terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di grup ataupun di WA yang langsung japri kepada kita ya. Tanpa berpanjang lebar, oke, saya akan menjelaskan sedikit ya, mengawali pertemuan kita ya terkait dengan apa namanya ini ya, pembekalan. Sebentar ya, ini kita coba untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat di layar ya, di screen ya. Jadi terlebih dahulu akan saya sampaikan bagaimana proses ya untuk penetapan NI P3K ya untuk teman-teman P3K guru ini, bagaimana prosesnya sampai dengan di BKN sampai dengan nanti muncul yang namanya persetujuan penetapan NI P3K. Jadi yang pertama ya tahapannya adalah para peserta dalam ini adalah teman-teman P3K guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi itu semuanya menyiapkan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan ya untuk tahun-tahun ini memang pembekalan ya ataupun pemberkasan ini memang sudah menggunakan aplikasi secara online dan ini adalah SSN-nya BKN. Jadi teman-teman nanti semua persyaratan yang sudah ditentukan kemarin sesuai dengan pengumuman dipersiapkan dokumennya, kemudian di-scan lalu nanti diupload melalui SSCN. Nah, setelah itu nanti yang kami yang di BKPP ya akan memverifikasi berkas-berkas tadi yang teman-teman upload ya lewat SSCN. Nanti sama juga kita verifikasi ya, bisa verifikasi itu kita lakukan langsung dengan aplikasi SSCN ataupun doku digital seperti itu. Nah, nanti dari dokumen-dokumen tadi akan kita download, ya, kita teliti, kita cek kalau nanti memang ada yang kurang, ya, menurut verifikasi BKPP masih ada yang kurang, ya, maka akan dihubungi, ya, teman-teman nanti akan dihubungi untuk melengkapi berkas tersebut. Dan nanti setelah itu, ya, kami yang di BKPP, ya, akan memasukkan data ataupun dokumen yang teman-teman kirim melalui SSN itu ke dalam aplikasi BKN yaitu SAPK. Ya, kita entry semuanya usul penetapan NI-nya, NIP3K-nya ya sampai dengan nanti kita cetak yang namanya blanko D1A. D1A ini biasa disebut dengan blanko usul penetapan NI P3K itu. Nah, setelah itu nanti akan digabung dengan dokumen-dokumen tadi yang sudah masuk, yang teman-teman upload, itu masuk di doku digital namanya. Ini juga aplikasi BKN. Jadi ada dua aplikasi BKN yang berjalan di sini. Yang pertama adalah SAPK. Ini terkait dengan surat pengantar atau usul ya, usul penetapan NIP3K-nya itu melalui aplikasi SAPK. Kemudian aplikasi yang kedua itu ada aplikasi doku digital. Ya, ini adalah untuk dokumen ataupun file digitalnya ya yang sudah teman-teman kirim itu. Jadi dua aplikasi ini nanti akan kita kerjakan ya. Kemudian setelah itu akan kita usulkan ke BKN melalui dua aplikasi tadi, nanti akan diterima oleh BKN ya melalui aplikasi yang sama. Ya, kemudian juga akan dilakukan verifikasi atau penelitian berkas digital karena teman-teman kemarin mengupload datanya data digital, jadi kita tidak melakukan cek ataupun pemberkasan berkas fisik tidak. Ya, maka yang dicek juga sama, nanti file yang teman-teman upload itu yang dicek.
Ya, kemudian setelah itu apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, ya kelengkapan dokumennya tercukupi, ya maka nanti akan disetujui oleh BKN, akan diterbitkan yang namanya ya penetapan NI P3K, ya ataupun NIP itu kalau yang PNS. Nah, persetujuan penetapan NI P3K ini nanti akan ditandatangani karena semuanya serba digital, maka tanda tangannya juga tanda tangan menggunakan tanda tangan digital, ya. Nah, dari persetujuan yang sudah ditandatangani secara digital, nanti akan masuk di doku digital juga, dan itulah nanti yang akan kita download, ya, sebagai dasar untuk SK pengangkatan. Ya, jadi nanti kami pun sama, jadi tidak berkas fisik begitu ya, yang di BKN tidak, tetapi kita persetujuan teknisnya berupa data digital ya, atau dokumen digital yang nanti kita download dari doku digitalnya BKN. Itu sekilas gambaran ya. Setelah itu nanti akan kita tetapkan lagi pengangkatan P3K yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Pak Bupati. Nah, setelah diberikan SK pengangkatan, maka juga sekaligus nanti akan dibuatkan perjanjian kerja, ya istilahnya kontraknya seperti itu. Berapa lama kontraknya, kemudian menduduki jabatan apa, kalau guru ya otomatis karena guru tidak ada yang persyaratan minimal guru adalah S1, maka semuanya nanti akan masuk ke dalam jabatan guru pertama ya, ahli pertama seperti itu. Semuanya seperti itu. Tidak ada perbedaan kalau guru ya. Sekaligus nanti juga akan ada yang namanya SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi dasar penggajian ya teman-teman P3K nanti apabila sudah menerima SK dan juga perjanjian kerja atau perjanjian kontraknya, dasar yang digunakan untuk penggajiannya adalah berdasarkan SPMT, ya, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bisa juga dimungkinkan nanti apabila proses penetapan NI P3K-nya sudah selesai, katakanlah di bulan Februari atau Maret seperti itu ya, sehingga nanti TMT pengangkatannya itu katakanlah bulan Februari seperti itu ditandatangani bupati ya, kemudian kontraknya juga seperti itu, tapi nanti SPMT-nya misalnya sampai dengan bulan April seperti itu, maka dasar penggajiannya adalah berdasarkan SPMT. Jadi dimungkinkan ya SK-nya itu bulan Februari, SPMT-nya bisa bulan Maret atau bisa juga bulan April. Tergantung nanti penjenengan diberikan SPMT itu kapan. Itulah mulai penjenengan bekerja. Nah, mudah-mudahan antara surat pengangkatan atau SK pengangkatan, kontrak dan SPMT-nya bisa bersama atau bareng-bareng. Itu tidak menjadi masalah. Tapi bisa juga nanti dimungkinkan ya untuk SPMT-nya itu di bulan yang berbeda. Sebagai dasar penggajian oleh nanti BPKAD ya, nanti dasarnya adalah SPMT. Itu terkait dengan proses yang nanti akan teman-teman jalani. Jadi tahapan itu belum selesai ya, di tahap pemberkasan di BKPP saja. Jadi kita ini masih awal ya, pemberkasan nanti di BKPP, kami harus meneliti berkas teman-teman ini tahap 1 sebanyak 1062. Ya, ini kalau misalnya kita anggap mengusulkan semua ya, artinya tidak ada yang mengundurkan diri. Tapi kalau nanti ada yang mengundurkan diri, ya itu bisa berkurang. Jadi jumlah teman-teman yang tahap 1 ini ada 1062. Itu nanti akan kami teliti satu persatu. Ya, kemudian juga ini kita istilahnya karena di deadline juga
maka kita juga nanti di bulan Januari ini banyak kerjaan, ya khususnya untuk pemberkasan yang P3K Guru. Kami harus teliti 1.000 berkas lebih ini. Ya, kemudian juga kami harus memberikan SK. Ya, Pak Bupati nanti membuat SK calon P3K dulu yang digunakan sebagai syarat untuk pemberkasan. Jadi nanti tidak akan kita calon P3K dan nanti SK kalau sudah terima persetujuan NI P3K-nya ada yang namanya SK pengangkatan P3K. Nah, untuk yang calon P3K itu hanya digunakan untuk persyaratan ini, ya, usul penetapan NI P3K. Jadi usul NI P3K itu nanti selain berkas dari teman-teman P3K, nanti ada ditambah yang namanya blanko D1A atau blanko usul penetapan NIP dari kita, nanti yang ditandatangani oleh Pak Bupati atau Pak Kepala BKPP. Ya, nanti juga akan ditambah SK pengangkatan sebagai calon P3K, kemudian ditambah juga dengan namanya surat rencana penempatan seperti itu. Nanti ditambah dengan itu, ya baru itu diusulkan ke BKN. Nah, yang nanti penjenengan terima itu nanti ya setelah penetapan NI P3K. 3 tadi ya yang diterima. Jadi ada yang namanya SK pengangkatan, surat perjanjian kerja atau kontraknya itu, yang ketiga adalah SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Dasar penggajiannya adalah SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Ya, itu terkait dengan proses dan mekanisme. Ya, sekarang kita fokus saja di persyaratan awal ini ya, sebagai dokumen yang di-upload ya melalui SSCN. Ya, kemarin di pengumuman juga disampaikan, di grup juga sudah disampaikan. Ya, yang pertama adalah terkait dengan pas foto ya, otomatis diharapkan ya pas foto yang terbaru ya. Ini sudah, saya rasa tidak ada masalah ini karena semuanya pasti sudah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah file scan asli ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar P3K. Ya, otomatis SK yang sesuai dengan formasi yang dilamar itu. Baru guru kelas ya berarti S1 PGSD ya, kalau guru di S1 pendidikan jasmani kesehatan itu. Sesuai dengan formasinya masing-masing. Kemudian apabila teman-teman kemarin yang sudah memiliki sertifikat pendidikan yang linier ya dengan formasi yang dilamar juga harus dicantumkan ya untuk asli ya file scan asli sertifikat pendidiknya. Nah, ini digabung ya, dijadikan satu file. Jadi file ijazah dan bagi yang memiliki sertifikat pendidik yang linier ya, sekali lagi yang linier dengan formasi yang dilamar itu di-scan kemudian dijadikan satu file PDF. Nah, itu nanti yang di-upload di kolom ijazah. Ya, kalau sesuai dengan ketentuan 1000 kilobyte ya, nanti teman-teman juga memperhatikan itu dokumen yang di-scan itu ukurannya juga harus diperhatikan. Dokumen yang nanti teman-teman scan itu adalah dokumen negara ya, dokumen yang sangat penting. Jadi usahakan dalam melakukan scanning ya itu menggunakan scanner ya seperti itu atau menggunakan aplikasi yang lain ya sepanjang nanti hasilnya adalah baik ya. Jangan sampai itu malah difoto ya, dokumen ini difoto bukan di-scan tapi difoto itu terus dikirim, tidak seperti itu. Karena ini dokumen ini akan dipakai terus selama nanti teman-teman ini sebagai P3K sampai nanti selesai dipakai, itu masuk di doku digitalnya BKN. Kalau ada apa-apa ya itu yang dipakai dokumen itu. Ya misalnya nanti ada apa namanya pendataan atau apapun itu ya yang digunakan sebagai dasar ya tentunya adalah yang dokumen upload teman-teman itu sebagai dasar, sehingga kami harapkan nanti dokumen yang diupload itu benar-benar dokumen hasil scan yang terbaik dengan tetap memperhatikan ukuran maksimal dari dokumen tadi. Jadi ijazah dan serdik bagi yang memiliki dijadikan satu file, kemudian itulah yang diupload di kolom ijazah. Selanjutnya adalah file scan transkrip nilai yang digunakan. Ya, ini saya rasa juga jelas. Ini ada kolomnya sendiri. Ya, filenya juga PDF.
kapasitasnya seperti 1.000 ya, seperti itu. Nanti kalau kami keliru atau kami salah, mohon dikoreksi, disesuaikan dengan apa yang nanti disediakan tertulis di SSCN-nya. Karena apa? Karena kami ini kan tidak bisa melihat atau tidak bisa masuk di SSCN sebagai peserta. Kami tidak bisa. Yang bisa yang punya login itu kan teman-teman semua, punya akun itu kan teman-teman semua. Saya nggak punya, jadi saya juga tidak tahu persis nanti inputnya seperti apa, ya karena kita tidak punya akun di situ. Jadi nanti kalau memang nanti ukuran-ukuran yang tidak sesuai, maka yang dipakai adalah ukuran yang sesuai dengan petunjuk di SSCN-nya. Kemudian yang keempat adalah file scan asli daftar riwayat hidup. Ya, kalau dulu memang daerah itu sudah kita sediakan format, ya kemudian diisi, ya. Tapi sekarang tidak, daerah sudah disediakan untuk inputnya melalui aplikasi SSCN. Ini mungkin nanti yang banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan pengisian daerah. Jadi sebenarnya itu tidak seperti yang teman-teman wah ini kudu ini nggak seketat itu sebenarnya, ya. Hanya memang daerah ini yang perlu dimasukkan itu adalah data-data dokumen yang memang sesuai dengan, jadi tidak ada manipulasi terkait dengan pengisian datanya. Yang diharapkan memang seperti itu. Nah sekarang sudah difasilitasi oleh SSCN, oleh aplikasinya BKN. Namun memang pengisiannya itu yang dibatasi waktunya. Sehingga kenapa kita kemarin menyampaikan itu tanggal 10 ya memang sesuai surat kita dibatasi sampai dengan tanggal 10 itu. Tanggal 10 di situ berarti pengertian tanggal 10 ya sampai dengan jam 11.59 ya. Tanggal 10 jamnya jam 11.59. 11.23.59 itu masih bisa. Masih bisa upload. Nanti akan kita uraikan terkait, mungkin perlu juga nanti saya berikan contoh supaya teman-teman juga tidak bingung yang di DRH-nya. Ya. Nanti diisi, kemudian dicetak, ya, kemudian pada kolom-kolom tertentu yang memang di situ diwajibkan untuk tulis tangan, ya ditulis tangan, ya. Kemudian yang bawah juga nanti ditandatangani, ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah scan asli surat pernyataan 5 komitmen yang sudah dibukui materai 10.000, ditandatangani oleh peserta. Ini sudah kita sediakan formatnya di website BKPP ada, kelihatannya juga sudah di-share di grup Telegramnya. Ya, itu aja yang sudah download itu aja, kemudian diisi dengan data di diri masing-masing ya, huruf balok atau huruf kapital. Ya, setelah itu diisi ya dicetak, terus ditandatangani ya pakai materai jangan lupa. Setelah ditandatangani materai baru itu di-scan. Ya, itulah nanti yang akan diupload. Kemudian yang keenam adalah file scan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat yang masih berlaku untuk keperluan. Persyaratan pemberkasan NIP3K. Ini juga sama. Jadi kalau SKCK itu memang ranahnya Polres, bukan ranahnya BKPP untuk mengecek kebenaran dari SKCK. Ini juga banyak yang mempertanyakan, ada yang pakai sidik jari, ada yang tidak pakai sidik jari. Kalau semuanya itu produknya Polres, ya yang tahu itu benar atau salah atau kurang ya Polres. Jadi kami BKPP tidak bisa menyatakan bahwa ini SKCK-nya salah, ini SKCK-nya yang benar, itu tidak. Kalau semuanya itu sama-sama produknya Polres, penjenengan ngurusnya sudah sesuai prosedur di Polres, ya sudah itu kita terima. Ya. Kemudian terkait dengan keperluan di situ, ya substansinya di situ adalah untuk persyaratan usul pengangkatan P3K. Ya sementing ono tulisannya P3K itu tidak ada masalah. Jadi ngarepe ono arep pengangkatan, arep tinggu pemberkasan monggo. Kita tidak, yang penting substansi sekali lagi ya seperti itu. Jadi tidak harus letterlek tulisannya ngono terus kudu ngono. Nah, kalau bisa tulisan seperti itu ya tulisan seperti itu, tapi kalau sudah terlanjur tulisannya mungkin yang lain, tapi substansinya di situ ada NIP3K, ya yang penting P3K ya itu tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan masa berlakunya, berapa itu yang di SKCK itu? Ada yang kemarin sudah buat di bulan Oktober, ya, ada yang di bulan November, kan mungkin ada yang membuat sebelum pengumuman
apa urung ngerti hasilnya ketompo ora tapi nggak bisa gitu. Ya monggo itu hak teman-teman ya, mungkin sudah optimis bahwa nanti diterima seperti buat dulu, takutnya nanti antri dan sebagainya ya monggo ya. Yang penting kita ini prosesnya mulai bulan Januari ya 2022 nanti. Kalau semuanya terproses 2 bulan, ya paling aman memang sampai dengan bulan April ya. Itu kalau misalnya berlakunya berapa? 6 bulan atau berapa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, kalau misalnya itu ya oke lah kita terus sampai dengan Maret lah ya katakanlah ya. Masih oke. Tetapi kalau itu membuatnya ditarik lagi mungkin masa berlakunya sampai nanti Maret itu sudah selesai, artinya kurang dari yang dipersyaratkan itu, ya mohon untuk diperpanjang lagi supaya lebih panjang. Ya, yang penting itu ya. Jadi masalah pakai siti jari, nggak pakai siti jari, yang penting itu semuanya dari Polres, ada yang data tangan, ada capnya dari Polres, ya oke kita terima. Kemudian mau keperluannya ada pemberkasan, ada pembekalan, ada pengangkatan, ya, yang penting di situ ada NI P3K-nya monggo. Mau buatnya ini November, Januari besok atau Desember ini atau Oktober, yang penting masa berlakunya sampai dengan bulan Maret ya atau April itu masih berlaku. Ini yang terkait dengan SKCK. Selanjutnya file scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya untuk keperluan pengangkatan P3K. Ini juga sama, nanti ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Ini nanti digabung jadi satu file ya. Kemudian nanti itulah yang diupload di dalam kolom surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, terkait dengan surat kesehatan jasmani ataupun rohani, ini di sini tertulis memang di persyaratan itu adalah dari dokter yang berstatus PNS atau dari instansi pemerintah, fasilitas kesehatan instansi pemerintah. Ya. Nah, kemarin rame-rame itu yang terkait dengan di Suwondo, sekali lagi kami tidak memaksa ataupun tidak mengarahkan kemanapun ya, tidak juga khususnya di Suwondo seperti itu harus ke sana, itu juga tidak. Namun kita beritahu bahwa untuk pelayanan terutama di dalam penerbitan surat keterangan sehat rohani dalam hal ini, kalau di rumah sakit itu ya terkait dengan kejiwaan ya seperti itu, maka yang di Pati ini yang instansi pemerintah yang memiliki dokter jiwa ya baru di RSUD Suwondo. Ini yang di Pati ya. Jadi nanti teman-teman mau di Suwondo ya monggo yang ini dulu ya, yang jasmani ya, yang surat kesehatan jasmani, atau di tempat yang lain ya monggo yang surat kesehatan jasmani. Yang penting adalah dari fasilitas kesehatan miliknya pemerintah dan dokternya dokter yang berstatus PNS. Ya gampangannya ono NIPE ya, seperti itu dokternya. Kemudian menggunakan fasilitas pelayanan yang dari pemerintah. Adapun surat keterangan sehat rohani atau kejiwaan ini saya sampaikan tadi, kalau di Pati itu yang sudah memiliki dokter kejiwaan atau dokter jiwa ya baru di RSUD Suwondo. Tetapi teman-teman kalau misalnya pengennya orang nang Pati karena antri dan sebagainya mau di tempat yang lain ya monggo, dengan catatan tadi itu dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah ya. Jadi itu. Kemudian keperluannya juga sama dengan tadi ya SKCK ya, pengangkatan P3K. Substansinya itu mau tulisannya di situ untuk pemberkasan, untuk pengangkatan, monggo. Kemudian berikutnya adalah file scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika dan sebagainya. Sama ini juga di sini ada dokter ya yang ditandatangani dari dokter pelayanan kesehatan pemerintah ya.
atau dari pejabat berwenang pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian narkoba. Ya, untuk keperluannya juga sama, substansinya adalah untuk pengangkatan pengusulan P3NI, P3K. Kalau di Suwondo kemarin yang kita terima informasinya dari teman-teman Suwondo, memang di situ sudah menjadi satu paket ya. Ada surat keterangan sehat jasmani, ada surat keterangan sehat rohani, ada juga surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan nafsa, seperti itu. Terkait dengan biaya, sekali lagi, terkait dengan biaya, sepenuhnya menjadi kewenangannya pihak, kalau Suwondo ya di RSU Suwondo, ataupun di tempat yang lain. Jadi kami BKPP ya tidak terkait dengan, tidak punya kewenangan apapun ya terkait dengan penentuan biaya. Jadi kalau misalnya ada yang nyebut kok mahal dan lain sebagainya, misal ya, kok dengan yang Kudus, kok dengan yang Semarang, kok mahal, ya sekali lagi saya sampaikan semuanya itu menjadi kewenangan internal dari pihak rumah sakit. Tentunya mungkin ada beberapa perbedaan ya layanan mungkin ya. Jadi semua layanan yang ada di Rumah Sakit Suwondo itu memang sudah diperbubkan, sudah ada perbubnya. Adapun itu beda di tempat lain, ya mungkin dasarnya juga berbeda. Atau mungkin jenis yang dicek, layanan kesehatan yang dicek mungkin berbeda jumlahnya. Adapun kalau sampai itu memang sama, layanannya sama, cek ini jenisnya juga sama, kok sing kono luwih murah, sing kene luwih larang, sekali lagi semuanya menjadi kewenangan dari pihak rumah sakit itu sendiri. Jadi kami BKPP tidak terkait dengan itu semua. Jadi kami pun tidak harus ataupun tidak memaksa ya teman-teman ini, harus di Suwondo, tidak. Jadi tadi sudah kami sampaikan untuk surat keterangan sehat jasmani ya dan rohani itu maupun nafsa ya dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah ya ataupun dokter yang berstatus PPNS ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian berikutnya yang sebenarnya adalah surat lamaran atau permohonan pengangkatan P3K guru kepada bupati. Ini format juga sudah ada. Ya, tinggal itu di-download ya, kemudian diisi dengan data-datanya ya, kemudian dicetak ya, ditandatangani ya, diisi diketik menggunakan huruf balok ya atau huruf kapital, kemudian dicetak ya, ditandatangani sesuai format seperti itu. Ini saya rasa juga tidak banyak permasalahan ya, tentunya juga sudah jelas karena pada saat dulu melamar juga mungkin sudah menyatakan itu. Kemudian yang 10, surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan pindah tugas dan sudah dibubui materai. Ini juga sudah ada di format ya, tinggal download di website atau di grup juga kelihatan sudah di-share. Monggo diisi, kemudian dicetak, ditandatangani, lalu di-scan. Nah, ini ada catatan ya terkait dengan ini yang poin nomor 10, memang ini tidak ada di kolom SSCN ya, karena ini menjadi kebijakan kita yang di daerah ya, karena melihat banyak juga yang memang sebelum diangkat itu oke lah di mana-mana saja ya, penempatannya kan sesuai lamaran masing-masing, tapi kadang-kadang nanti belum selesai ini sudah minta ini, minta ke sana, minta ke sini. Meskipun semuanya sudah diatur ya, sudah diatur di di PP-nya juga sudah diatur ya, PP 49 tahun 2018, di juknis-juknis yang lain juga sudah diatur, tapi kadang-kadang banyak ini yang berusaha untuk ya ingin sesuai dengan keinginannya ya. Ya kadang-kadang tekan ya sing iso lah ya, semua jalan ditempuh supaya bisa ya, melalui orang-orang penting ya, melalui anggota dewan, melalui ya yang lain lah ya, pokoknya menggunakan segala cara supaya kita akan buat teman-teman kita minta untuk buat surat pernyataan ini karena itu tidak ada di SSCN,
maka silakan nanti digabung ya, digabung dengan ini menjadi satu dengan pernyataan yang tadi ya, pernyataan 5 poin komitmen tadi dijadikan satu file ya, nanti uploadnya di kolom surat pernyataan 5 poin dokumen di SSCN-nya. Nah, itu syarat-syarat yang sudah saya sampaikan ya, dan kemarin juga ada di pengumuman ya, sudah ada. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan atau yang menjadi penekanan adalah sini adalah nanti yang pertama, jika terdapat perbedaan kelengkapan dokumen format, nanti juga di awal juga saya sampaikan ya, dengan yang kita sampaikan di pengumuman dan di SSCASN, maka peserta wajib mengikuti ketentuan yang ada pada SSCASN. Kalau tadi jumlah filenya kita menyatakan 1000 kilobyte, oh ternyata SSCASN-nya hanya 500 gitu. Ya itu aja yang diikuti ya. Kemudian penanggalan untuk kelengkapan dokumen usul penetapan RI P3K, semua dokumen tadi yang ada itu baik itu surat pernyataan, baik itu lamaran ya ataupun DRH, tanggalnya ya dibuat tanggal rentang antara 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Ini sesuai dengan surat BKN yang kita membuat itu. Jadi nanti kalau logikanya ya memang tanggal 24 setelah terbitnya surat BKN itu sampai dengan ditutupnya untuk pengisian DRH melalui SSCASN. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang terdapat perbedaan ejaan nama antara ijazah dengan KTP, maka pengisian biodata persyaratan pemberkasan nanti agar disamakan dengan ijazah yang digunakan ya untuk melamar ya sesuai dengan formasinya tadi. Dan apabila ada perbaikan nama pada ijazah, file scan asli surat perbaikan wajib dilakukan. Misalnya kok ijazahnya keliru, kemudian ada surat keterangan perbaikannya itu, yaitu harus diikutkan ya menjadi satu file ijazah tadi. Jadi kalau misalnya ada punya ijazah, punya serdik, kemudian ijazah kok ono keliru, ternyata ada surat keterangannya keliru, di situ berarti ada 3 jenis tadi ya, ijazah, kemudian serdik ditambah dengan surat perbaikan ijazah dijadikan satu file. Ya, seperti itu nanti cara uploadnya ada di kolom ijazah di SSCASN-nya. Kemudian yang keempat, file scan yang diunggah menjadi dokumen kepegawaian dan bukan dokumen negara. Peserta diwajibkan untuk membuat dokumen dengan kualitas terbaik. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya, jadi tidak perlu saya ulang. Kemudian nanti untuk koordinasi ya apapun itu terkait dengan permasalahan pemberkasan ini, silakan nanti disampaikan di grup Telegram yang sudah kita buat. Itu memang di situ itu kita buat tidak dengan kondisi tertentu, artinya hanya yang bisa lulus tahap 1 saja yang ikut, yang masuk di situ. Tapi orang lain pun yang misalnya mau mendengarkan masuk di grup Telegram itu kita tidak bisa seleksi itu. Tetapi apapun itu yang kita disampaikan di situ ya tidak ada yang rahasia ya, semuanya sesuai dengan prosedur, persyaratannya apa, jadi tidak ada yang kita tutupi di situ. Jadi kalau ada orang masuk di situ ya kami tidak bisa menyeleksi satu persatu ya, namanya ini masuk yang tahap 1 kok enggak, kadang-kadang ada yang ngusop itu tahap 2 sudah masuk, ada juga yang masuk di grup Telegram, tapi kita tidak tahu satu persatu. Nah, kita ya nanti di dalam kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K kan kita juga sudah sampaikan di awal bahwa di situ ada tambahan ya seperti SK pengangkatan sebagai calon P3K ya, nanti kita yang buat, BKPP yang buat, nanti ditandatangani Bupati seperti itu. Kemudian keterbatasan data yang kita miliki, artinya data dari teman-teman yang lolos P3K tahap 1 ini memang kita tidak bisa miliki semua. Karena disampaikan di awal itu menjadi kewenangannya di kementerian. Maka kami pun tidak punya datanya, sehingga kita tidak bisa melihat si A ini tanggal lahirnya berapa, di mana tempat tanggal lahirnya,
berapa alamatnya, NIK-nya kita nggak punya sama sekali. Kita hanya diberikan file melalui SC admin kita itu hanya hasil yang tahap 1. Ya, itu pun isinya hanya nomor peserta, nama, kemudian lokasi formasinya, jabatannya apa, guru apa gitu, terus lokasi formasinya di mana, terus nilainya berapa, sama statusnya, lulus apa enggak lulus. Itu aja data yang diberikan. Jadi seperti data tempat tanggal lahir, alamat, ya, nomor HP dan macam-macam ya kita tidak punya. Sehingga untuk membantu kami ya di dalam nanti membuat kelengkapan persyaratan usul NIP3 teman-teman supaya cepat ya, supaya lancar ya, kita butuh data. Silahkan semua ya peserta pemberkasan ya tahap 1, guru tahap 1 nanti segera saja mengisi form yang sudah kita siapkan sebagai tempat nanti untuk menampung data ya, ada di ini ya, https://bit.ly data P3K guru 2021. Ada di link ini ya, silakan nanti setelah ini segera saja itu diisi. Semakin cepat semakin baik, karena kalau semakin cepat nanti kita responnya juga cepat, akan kita miliki data cepat ya, kita buat kelengkapannya nanti juga cepat. Tapi nek ngisi enggak cepet, ono sing carry ngenteni wong siji wong loro ya, sampai beberapa hari enggak ngisi-ngisi, yang lain kasihan yang sudah ngisi terlebih dahulu. Kan kita membuat SK itu kan enggak mungkin kita satu persatu atau yang mana dulu yang kita dahulukan, kan tidak seperti itu. Nanti masuk naik ke Pak Bupati itu ya semuanya ditandatangani oleh Pak Bupati ya, jadi tidak satu enggak, nanti semuanya langsung Pak Bupati naik seperti itu supaya lebih enak ya, terkontrol gitu. Jadi saya harapkan setelah ini nanti segera diisi dokumen-dokumen itu. Sekali lagi dokumen itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau nggak ada dokumen ini nggak diisi ya berarti kami kesulitan nanti ya, karena di dalam komponen pembuatan SK itu ya ada nama, ada tempat tanggal lahir ya, kemudian data-data yang lain yang kita butuhkan, yang itu kita tidak punya. Oke teman-teman ya, itu terkait dengan persyaratan sudah saya sampaikan di sini, dan kemarin juga sudah ada beberapa pertanyaan ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Coba nanti kita coba share ya beberapa yang sudah saya tambahkan juga ya, nanti sebelum diskusi atau tanya jawab. Ini beberapa yang kemarin bertanya ya secara cepat ya. Apakah untuk scan bisa lewat HP? Ya sekali lagi sudah saya sampaikan, dokumennya dokumen negara, usahakan yang terbaik. Kalau bisa menggunakan scanner ya digunakan scanner ya. Tetapi kalau memang terpaksa menggunakan HP, gunakanlah HP tapi jangan difoto ya. Pakai aplikasi di HP dengan kualitas yang terbaik. Ya. Kemudian terkait dengan ini ya, kalau pernah ikut organisasi tapi tidak ada surat atau bukti ikut organisasi ini apa dikosongkan boleh. Nah, untuk yang di daerah ini. Kemudian ini yang apakah surat pernyataan di organisasi akan dijadikan satu dengan pernyataan ini juga sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tanggal juga sudah saya jelaskan. Kemudian oh ya, ada satu kolom di SSJN terkait dengan pengalaman pekerjaan ya. Bukti pengalaman kerja itu apa sebagai guru ya, mohon nanti untuk silakan itu di-scan saja sama nanti dimasukkan di situ. Kemudian kalau memang itu memiliki SK per tahun, ya silakan itu SK-nya di-scan. Tapi dengan mempertimbangkan kapasitas tadi ya, dokumen yang diupload tadi. Kalau misalnya terlalu banyak, ya SK terakhir aja yang dimasukkan gitu. Ditambah dengan surat pengalaman mulai tahun berapa sampai tahun berapa ya. Surat keterangan pengalaman
kerja ya, surat keterangan dari kepala sekolahnya itu wiata kapan sampai kapan ya, ditambahkan dengan SK yang terakhir ya, atau SK yang pertama. Jadi kesepakatan saja ini untuk riwayat pekerjaan ya, yang nanti di-scan kemudian diupload di kolom bukti pengalaman kerja. Ya, silakan SK pengangkatan pertamanya. Kalau memang memungkinkan semua SK di-scan, silakan di-scan, dan kapasitasnya tidak melebihi dari yang dipersyaratkan, silakan di-scan semua. Tetapi kalau nanti tidak cukup, ya cukup SK pengangkatan pertama ditambah dengan surat keterangan wiatanya dari kepala sekolah masing-masing mulai kapan sampai dengan saat ini, seperti itu. Jadi kalau memang nanti sudah SK per tahunnya ada semuanya, bisa di-scan dalam satu file dan tidak melebihi kapasitas yang dipersyaratkan, maka itu cukup SK itu, tidak pada surat keterangan dari kepala sekolah. Tetapi kalau memang tadi SK per tahunnya tidak terlalu banyak, kemudian tidak cukup, atau kalau di-scan semua itu melebihi kapasitas yang dipersyaratkan, maka nanti silakan diupload SK pengangkatan sebagai gurunya, SK pertama, kemudian ditambah dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya masing-masing bahwa yang bersangkutan itu benar-benar melaksanakan wiata mulai tahun berapa sampai dengan saat ini, seperti itu. Ya, kemudian nanti yang lain ya, untuk pengisian DRH pada bagian pendidikan dan juknis tertulis pendidikan tidak dapat ditambah secara, sebaiknya digunakan pendidikan aja yang sesuai dengan formasi yang dilamar saja. Kemudian nama-nama file yang diupload ya, kalau ya kan tinggal upload filenya. Kalau file dasarnya ya sesuai ketentuan SSC ASN ya. Kalau memang di situ tidak mempermasalahkan filenya yang dimasukkan, ya tidak apa-apa. Artinya nanti sistem atau aplikasi di SSC ASN kelihatannya akan secara otomatis nanti memberikan nama filenya itu melalui sistemnya, melalui aplikasinya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian mengisi daerah apakah bisa diisi lebih dari satu hari? Bisa, silakan, asal jangan sampai klik tombol diakhiri ya. Kemudian yang lain saya rasa ini juga nanti silakan, ini akan kita share, bisa teman-teman baca sendiri ya karena mengingat waktu. Karena juga masih banyak yang lain. Saya akan berikan contoh dulu untuk yang ini ya. Bagaimana pengisian di daerah saja supaya nanti teman-teman jelas, karena banyak yang tanya itu yang pengisian daerahnya. Ya, nanti format untuk DRH-nya seperti ini. Outputnya ya, outputnya cetakan dari pengisian DRH di SSC ASN itu seperti ini ya. Nama ya, otomatis yang ini itu sesuai dengan yang teman-teman masukkan nanti. Kemudian nanti di sini ada kolom kosong ketika teman-teman cetak, tapi di sini ada tanda bintangnya ya, seperti itu. Ini keterangannya adalah ditulis dengan huruf kapital, garing balok, dan tinta hitam. Nah, ini nanti yang perlu ditulis tangan teman-teman sendiri ya, aja tangan anake. Nah, tulisannya benapi ditulis karo tangannya anake atau anake sing nulis ya, atau saudaranya atau yang lain yang nulis tulisannya apik ya. Tidak, tapi ditulis dengan tangan sendiri. Ya, seperti ini. Sama dengan yang tertulis di sini. Sama, pati juga sama, ada tanda ini ya, bintang, maka silahkan ditulis disesuaikan dengan atasnya. Kemudian tanggal lahir juga seperti itu. Kemudian jenis kelamin ini juga milih kelihatannya di
pilihan di formnya pengisian daerahnya. Nah, agama juga otomatis nanti akan muncul sesuai isian, status perkawinan juga sama, email juga sesuai yang diisikan, nomor telepon, handphone, ini juga sama dengan yang diisikan. Kemudian ini alamat sama dengan yang teman-teman isikan, ya sesuai hasil input di SSC ASN-nya. Yang penting diisi semua ya, diisi semua alamatnya. Ya. Kemudian berikutnya pendidikan, riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan silakan nanti diisikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan nanti pendidikan yang dipakai. Ya. Kemudian berikutnya kursus. Ya ini yang perlu dilihat ya. Ya pejabat penandatangan ini nama yang sesuai di ijazah ya. Sesuai yang nama yang di ijazah itu siapa ya. Ini gelar. Kalau ini namanya saja sebenarnya di sini gelar ini harusnya cukup umum begitu ya. Nanti gelar depannya kosong, gelar belakangnya SPD seperti itu. Tapi ini ditulis dijadikan satu. Tidak ada masalah juga. Kemudian kursus ya kalau yang punya ya dimasukkan, yang tidak punya ya tidak usah gitu karena ini juga tidak substansi, ya, tidak memengaruhi nanti pemberkasan teman-teman juga tidak ya. Kemudian riwayat pekerjaan sekali lagi kalau memang ada SK-nya, SK per tahunnya ada, ya disilakan ditulis SK sesuai SK yang dimiliki itu, ya sesuaikan dengan yang di situ yang di SK. Terus kemudian ini pejabatnya siapa? Pejabat penandatangannya siapa? Berikutnya tanda jasa atau penghargaan. Kalau punya, tidak punya ya kosongkan saja. Atau di strip gitu juga boleh. Tergantung nanti input di SSC ASN-nya. Kalau memang dikosongkan bisa ya tidak ada masalah. Ya. Riwayat keluarga, suami ataupun istri ya silakan dimasukkan NIK-nya. Ini kelihatannya ada beberapa yang wajib diisi ya seperti tempat tanggal lahir itu juga wajib diisi. Kelihatannya yang nanti dikotai merah itu wajib diisi ya. Nah terkait dengan yang sudah meninggal ya diisikan saja. Biasanya kan NIK nggak ada ya NIK-nya nggak usah diisi. Kalau keluarga misalnya mertua sudah meninggal ya nggak usah diisi NIK-nya. Ya cukup diisi nama, ya kemudian diisi tanggal lahir, kemudian di statusnya ini ya, di statusnya misalnya meninggal itu ditulis itu aja. NIK tidak ada karena memang sudah meninggal kan tidak ada NIK-nya. Ini yang data riwayat keluarga ya, suami, istri, anak ya dituliskan saja anaknya, ya jangan anak orang lain ya dimasukkan. Ya ini semua saja dimasukkan di sini ya. Kemudian orang tua kandung juga sama ya seperti ini contoh kan ini sudah meninggal ya. Jadi cukup 3 ini yang diisi ya. Ada tempat tanggal lahir, ada nama dan statusnya. 3 ini bisa. Pekerjaan otomatis yang sudah meninggal kok tanya pekerjaan tidak ada. Ya. Kemudian saudara kandung ya, saudara kandung juga ditulis. Misalnya ada 4 anaknya ada 4 termasuk penjenengan ya berarti yang dituliskan di sini berarti 3. Bapak Ibu mertua juga sama. Tadi kalau sudah tidak ada silakan hanya diisi tanggal lahir, kemudian nama dan statusnya. Sudah cukup. Biasanya yang wajib diisi itu ada sepintas kita lihat itu ada yang dikotai merah seperti itu di pengisian daerah di SSC ASN-nya. Kemudian keterangan organisasi ada enggak? Kalau memang enggak ada ya sudah enggak usah dimasukkan. Atau misalnya punya tapi kelihatannya kok orang istilahnya enggak begitu penting ya enggak usah dimasukkan enggak apa-apa. Nah kemudian kenapa harus cepat ngurus persyaratan tadi karena memang di daerah itu sudah mencantumkan nomor ini ya. Di nomor SKCK-nya ya kemudian tanggalnya, kemudian pejabatnya siapa. Dituliskan di sini. Nah, jangan lupa ini tepati gitu, terus ini tanggalnya kan otomatis nanti menyesuaikan ya. Kemudian jangan lupa ini ditandatangani, kemudian ada materai.
Ini contoh untuk pengisian DRH-nya. Ya, oke, saya rasa itu untuk yang saya sampaikan. Jadi nanti silakan, ini ada sesi tanya jawab, tapi mungkin kita hanya sampai Mas Agi sampai jam berapa Mas Agi kita? Jam 3 begitu ya? Jam 3 Pak. Ya, sampai jam 3. Bisa. Nanti buka. Kalau misalnya masih kurang, masih ada, nanti bisa via grup ya di Telegram. Ini sudah ada pertanyaan di gimana Mas Agi diatur mau lewat chat atau langsung bertanya ini yang ada di Zoom ini, karena ini tidak semuanya bisa masuk Zoom. Pak, jadi beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum tadi sudah terjawab, mungkin masih ada beberapa. Jadi bagi teman-teman yang di dalam Zoom, virtual Zoom ini yang ingin bertanya, nanti langsung kita buka aja sesi tanya dan jawab. Gitu Pak. Untuk teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya bisa mengangkatkan tangannya dengan cara mengklik di pesan. Ya, ini Mas. Oleh Pak Ajis. Ada beberapa yang lewat chat, ini sudah ada. Ya. Saudara kandung yang sudah pisah kakak, ya tetap masuk ke mosok dulure kandung ora diakoni. Tidak harus berpatokan di kakak ya. Wah, di dulur diakoni loro iki. Ya tetap dimasukkan. Kemudian kalau orang tua bercerai, salah satunya kan sudah pisah. Bagaimana penulisannya? Ya apa namanya? Ya tetap dimasukkan kan mertuanya meskipun sudah cerai kan. Pada saat penjenengan ya sudah cerai, meskipun yang cerai kan mereka, tapi statusnya tetap mertua. Oke ya, ini yang dari chat seperti itu. Ada yang lain mungkin yang mau tanya langsung juga monggo. Tulis kecamatan atau kota ini. Untuk gelar guru pada Sedik apakah dimasukkan? Belum ada. Ya? Belum ada ketentuan kalau itu. Nanti kita akan bedain kalau itu. Belum ada ketentuan Pak, nanti kita masih koordinasikan dengan BKN. Ya, itu yang gelar ya. Yang gelar nanti sementara gelar sesuaikan aja dengan S1-nya ya. Gelar disesuaikan dengan S1-nya. Oh, minta format DRH. Waduh. Oke, ada. Ya nanti. Kita DRH-nya online Pak. Jadi nanti masalahnya kalau ada isinya, Mas Agi jangan disampaikan. Nah, itu DRH kan data pribadinya orang ya. Jadi nanti yang kosongan aja. Oke, siapa? Ini kemudian ada dari pesan dari Naili. Oh ini sudah ya. Ini Sandra Hastiani. Mohon izin bertanya Pak, untuk pejabat yang menandatangani di ijazah itu ada rektor dan dekan. Yang mana Pak yang untuk diisi? Ya logikanya begini ya, kalau ada rektor ya rektornya aja yang dimasukkan. Oke, kemudian dari Ibu Ria Puji Nasari, status akreditasi yang dimasukkan saat lulus apa akreditasi yang sekarang Pak? Ya sudah dijelaskan, ada pertanyaan kemarin ya. Ya pada saat kelulusan. Oh, iya. Ada yang resen kelihatannya Mas, dikasih kesempatan yang resen. Ya buat teman-teman yang di dalam virtual Zoom yang ingin bertanya monggo. Itu yang sudah resen itu Pak Indrawan sama Mbak Naili ya. Nanti yang di chat kita lanjut nanti. Pak Indrawan atau Mbak Naili, Mas Agi tolong di itu. Pak Indrawan. Kasih kesempatan. Ya itu resen itu. Oh, tanda tangan. Terus dada-dada gitu. Mana? Pak Indrawan dulu.
Bisa Mas Agi? Pak Hindrawan. Ya, sambil nunggu, ini yang ada di kolom chat ya. Ada format suket dari KS yang menerangkan pengalaman kerja. Waduh, kabeh kok dikon nggaweke format ini sing dadi P3K sopo. Intinya begini ya, surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ya, NIP, jabatan, kepala sekolah ini, yang dibutuhkan apa aja, ya, data-data kepala sekolah menerangkan ya dengan sesungguhnya bahwa sopo ngisore nama, ya, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, jabatan di situ apa, guru apa, misalnya seperti itu. Bahwa yang bersangkutan ya adalah benar-benar tenaga wiyata bakti di SD ini mulai kapan sampai dengan kapan, ya, seperti itu. Untuk Pak Hindrawan sudah bisa menyalakan video. Oh iya, wah Raiso. Pak Hindrawan. Bisa di-unmute Pak Hindrawan kalau mendengar. Kalau enggak, saya lanjut ya. Sekali lagi yang untuk surat keterangan dari kepala sekolah ya sudah bisa lah ya, tanyakan yang TU-nya ya. Coba nanti kalau kita masih ada, kita share juga nanti ya. Masa buat gitu aja nggak bisa gitu. Oke, kemudian kalau di share tanggung jawab di Jiform ya nanti kita share ya, kita share. Pada saat saya lulus S1, kampus belum mengajukan akreditasi. Pada saat saya tulis apa Pak? Ya dikosongi wae, nah iso strip gitu wae, rapopo. Ya, mohon maaf Pak, saya baru saja menikah tapi belum membuat KK dan KTP baru karena ngurus sudah pindah. Apakah diperbolehkan memakai KTP lama dan KK terbaru masih dengan orang tua? Maksudnya gimana? Apakah diperbolehkan memakai KTP lama dan kalau pengisian DRH ya diisi di statusnya menikah ya diisi menikah ya. Kemudian data real ya, kalau misalnya nanti KTP-nya menyusul dirubah kan begitu kan, masa oh maaf ya. Ini untuk yang pertanyaan ya, yang menikah tapi belum membuat KK dan KTP baru karena masih urus surat pindah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting data yang dimasukkan di dalam DRH itu sesuai dengan kondisi real. Kalau sudah menikah ya berarti ya disampaikan sudah menikah seperti itu. Kemudian terkait dengan data-datanya ya nanti setelah itu dibetulkan ya yang di KTP. Tapi data yang dimasukkan di daerah adalah data yang real sekarang. Misalnya kemarin ada yang tanya di KTP tulisannya saya mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, ya, ya dibetulkan yang di DRH-nya tetap ditulis sebagai jabatan sekarang apa, guru, guru wiyata, guru apa, guru kelas atau apa seperti itu. Nah nanti data kependudukannya dirubah kan seperti itu karena sudah berubah menyesuaikan. Saat ini kita masih menjadi guru. Di kolom pengisian pengalaman kerja ditulis bagaimana karena nggak ada opsi aktif sampai saat ini. Ya, kita masih menjadi guru. Di kolom pengisian pengalaman kerja ditulis bagaimana. Nggak ada. Ini nggak, maksudnya gimana ya? Ya sampai dengan SK sesuai SK yang ditulis di SK terakhir itu sampai kapan? Ya, sesuaikan dengan SK terakhir yang dimiliki itu berlaku sampai kapan? Ya. SK yang diupload yaitu SK pertama saja, apa yang terakhir terus ditambah surat pengalaman kerja. Ya wes, nek ben gampang kita mau kan saya sampaikan yang awal aja. Ini ada yang terakhir. Gini saja. Kalau SK-nya banyak tahun, saya kalau di scan semua saya rasa terlalu besar ya filenya. Ya, oke. SK pertama, ya, kemudian SK terakhir ditambah surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa wiyata ya mulai kapan sampai kapan. Ya, begitu. Kemudian untuk akreditasi sekolah wajib diisi atau tidak Pak? Kok sama sekolah saya dulu belum ada, ya wes ora ono datanya ya di straight ya, tidak usah diisi.
Saya admut, oh Pak Indrawan, saya admut nggak bisa. Ya wis Pak, nggak bisa Mas Aki katanya Pak Indrawan tadi, nggak bisa di-unmute. Maaf Pak, tadi kalau nggak salah dengar kalau orang tuanya sudah meninggal cuma ngisi nama dan satu saja. Ya betul, karena sudah meninggal kan NIK pasti tidak punya ya. Tapi kelihatannya ada yang masih wajib diisi itu kalau tidak salah tanggal lahir ya. Itu wajib diisi, kemudian nama, kemudian status ya. Ya itu aja diisi, nggak masalah. Kemudian yang surat lamaran dan surat tidak mengajukan pindah tugas yang ditulis balok itu maksudnya apakah namanya saja yang ditulis balok ataukah semua kalimat ditulis balok? Ya yang ditulis balok yang isian itu ya, yang isian di situ kan ada misalnya ini ya pindah tugas kan di situ ada nama siapa itu balok ya, kemudian alamat mana ya tulis balok itu ya. Ya tulis balok semua juga nggak apa-apa itu data-datanya ya. Kemudian audio Pak Indrawan nggak bisa. Sebentar. Kalau SK terakhir nggak ada, waktu selesai gimana? SK terakhir nggak ada, maksudnya nggak punya. Oh gitu. Ya sudah, beri saja sampai 31 Desember 2021 ya. Pak, saya WB di SDA, pindah di SDB, yang saya upload SK yang mana? Wih, ya. Yang diupload SK yang pertama di apa namanya? SD yang A ya, kemudian sama SK yang terakhir di SDB ya. Kemudian jika selama bekerja tidak pindah kerja hanya mengabdi sebagai guru hati sebuah dasar untuk pengisian pengalaman kerja diisi apa tidak Pak? Pengalaman kerja diisi aja ya guru di SD apa ya, mulai tanggal kapan di situ sampai saat ini misalnya sesuai SK terakhir ya apa dituliskan di situ aja nggak masalah. Tetap diisi ya untuk pengalaman kerjanya. Jadi kalau misalnya pengennya nggak ngisi per SK seperti itu, ya tulis saja apa namanya dari awal kapan kemudian akhirnya sesuai SK yang terakhir itu aja. Untuk riwayat pendidikan jika S1-nya 2 kali yang ditulis dan diupload apakah keduanya atau yang hanya digunakan saat melamar? Ya wes digunakan aja yang saat melamar ya sesuai dengan formasi yang dilamar. Untuk nama pada dokumen surat pernyataan lainnya ditulis menggunakan gelar atau tanpa gelar Pak. Ya supaya untuk kesamaan ya ditulis dengan gelar. Ditulis dengan gelarnya. Yang di surat pernyataan ya, di surat-surat itu ditulis lengkap nama, ditulis lengkap beserta gelarnya. Tadi di apa ini catatan penting jika pengumuman ini berbeda dengan scan maka ikuti yang diatas gimana dengan dokumen ke-10. Tadi padahal tidak ada di SSN. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, 10 tadi kelihatannya surat pernyataan tidak bersedia pindah itu ya. Pindah, ya. Ya, itu dijadikan satu dengan surat pernyataan 5 komitmen. Ya, di-scan jadi satu file. Filenya file surat pernyataan 5 komitmen. Ya. Jadi misalnya surat pernyataan 5 komitmen itu berapa halaman? 1 halaman. Ya kan? Ditambah dengan surat yang apa namanya ini pernyataan bersedia tidak pindah itu 1 halaman, berarti 2 halaman dijadikan satu file isinya 2 halaman, begitu filenya PDF. Kalau ada kata yang rusak di ijazah tidak apa-apa ya, apa adanya ijazah ya sesuai yang apa namanya ada saat ini ijazahnya seperti apa. Bolehkah pengalaman kerja dikosongi? Loh, masa orang duwe pengalaman kerja? Loh, iki lagi kok iso mlebu Dapodik? Ya. Ketahuan. Ya diisi ya, pengalaman kerja ya diisi, masuk dikosongi kan sudah berpengalaman karena yang bisa ikut kan yang sudah masuk Dapodik ya. Atau ini mungkin yang baru lulus ya, yang PPG. Kalau memang yang sudah bekerja sebelumnya artinya sudah mengajar ya ditulis saja itu. Ya, oke, itu ada pertanyaan lain lagi? Oh, ini masih ada. Kalau pengalaman kerja selain ngajar di sekolah, saya juga ngajar menjadi tutor
di PKBM. Ya sudah disesuaikan dengan apa namanya jabatan sekarang guru, ya berarti pengalamannya yang terkait dengan guru saja, ya. Yang tutornya di PKBM nggak usah, ya, sesuai dengan formasi aja, ya. Pengalaman kerja selain ngajar, ini tadi kan punya juga di PKBM. Yang sesuai dengan gurunya ya, yang di SD aja ya, yang di SD atau di SMP, yang mengajar saja. Izin, Pak. SK itu sama dengan surat tugas. SK itu sama dengan surat tugas dari tiap tahun atau tiap tahun itu kan Pak. Oh, ya wes. Sebenarnya SK itu ketika Anda diangkat menjadi guru ataupun diangkat menjadi pegawai, itu pasti penjenengan merasakan tugas, kan tidak mungkin tidak ada itu. Harus ada SK. Ya, biasanya setelah ada SK, ya bunyinya apa, nanti dilanjutin dengan tidak lanjutin dengan perjanjian kerja atau penugasan seperti itu. Tetapi kalau guru-guru ya saya paham, karena secara administrasi ya dulu-dulu itu nggak mikirnya sampai ke situ ya, terkait dokumen kepegawaian. Ya berarti surat yang dari kepala sekolah ya, yang intinya itu menugaskan penjenengan sebagai guru wiata itu ya. Kalau tidak ada SK, tapi kalau ada SK sendiri, ada penugasan sendiri, ya itu yang dimaksud ya, dua-duanya itu. Tapi kalau punyanya dengan surat tugas dari ya itu yang dimaksud seperti itu. Kalau organisasi boleh dikosongi Pak, atau pengalaman organisasi ya boleh dikosongi, nggak ada masalah. Ya, SK pengangkatan biasanya dari kepala yayasan apa bisa. Oh ya, ada beberapa. Kalau sekolahnya sekolah negeri ya kepala sekolah ya, tetapi kalau sekolahnya mungkin ini ada yang peserta dari sekolah yang swasta ya. Peserta yang tahap pertama itu terdiri dari ex tenaga honorer K2 dan yang negeri ya. Nggak tahu saya, tapi mohon nanti dikoreksi kalau saya salah. Kalau di negeri ya berarti kepala sekolah ya, bukan kepala yayasan. Tapi kalau di swasta dimungkinkan dari kepala yayasan. Pengalaman bekerja saya tahun 2011 SK pertama sebagai penjaga, kemudian tahun 2019 dipindah tugaskan sebagai guru kelas di sekolah dasar. SK yang dipakai yang pertama sebagai penjaga apa ya, baiknya yang diambil dari gurunya saja ya, yang sesuai. Di yang SK yang tahun 2019 saja yang dipakai ya, yang sesuai dengan jabatan yang dilamar gitu. Biasanya kalau belum negeri masih wiata namanya surat tugas. Kalau dari Pak Win dapatnya suket keterangan. Ya nggak mungkin Pak Win menerbitkan surat SK ya, karena memang nggak boleh ngangkatkan seperti itu. Yang biasanya guru-guru itu ya dari kepala sekolah ya. Betul, namanya surat tugas ya, dari kepala sekolah. Jadi secara kepegawaian memang sebenarnya ya surat keputusan itu, surat keputusan ya, betul seperti itu. Tetapi tadi kan saya sampaikan administrasi kepegawaian di sekolah dan di administrasi kepegawaian ya, secara umum di Badan Kepegawaian atau BKPB, BKN ya itu mungkin yang berbeda di situ, tapi maksudnya sama ya SK itu. Tapi kalau penjaringan bunyinya surat penugasan, ya itu artinya itu yang dimaksud ya. SK pertama dan terakhir dengan surat. Oh ya, Mas Hugo ya, artinya tadi kalau banyak ya berarti SK pertama, SK terakhir ditambah dari surat keterangan kepala sekolah bahwa wiata dari tahun A sampai dengan saat ini ya sesuai SK terakhir, atau nggak nyebut di situ ya secara mudahnya itu berlaku sampai kapan SK itu. Tahun pelajaran ya otomatis ada atau di situ. Atau mungkin tadi menyebut nggak ada ya Pak, ya sudahlah 31 Desember 2021 seperti itu. Link ini tadi saya juga nggak bisa, mohon diulang fungsinya apa dan mulai diisi kapan. Oke, nanti coba kita cek Mas Agi ya, linknya katanya ini nggak fungsi ya begitu.
Nanti coba dicek betul apa tidak. Kemudian fungsinya apa? Tadi sudah saya sampaikan, kita itu membutuhkan data-data terkait dengan panjenengan sebagai bahan kami untuk membuat dokumen kelengkapan. Salah satunya adalah untuk dokumen surat keputusan pengangkatan sebagai calon P3K yang nanti sebagai syarat, salah satu syarat pengusulan NI P3K-nya. Kami tidak punya data detail panjenengan karena data detail panjenengan itu yang pada saat yang lamar itu semuanya masuknya di Kementerian Pendidikan. Nah, admin yang memiliki data itu adalah adminnya di Kementerian. Kami tidak punya data. Kami hanya memiliki data sesuai dengan pengumuman kelulusan itu, ya, yang isinya hanya nomor peserta, nama, lokasi formasi, ya, dan status kelulusannya serta nilainya. Itu saja. Jadi kami tidak punya. Sehingga kami butuh data. Ya, kalau kami nggak punya data, terus kami membuat SK-nya kita isi datanya sopo seperti itu. Sehingga mohon bantuannya teman-teman untuk mengisi data itu supaya dokumen-dokumen yang kita perlukan bisa tercukupi. Begitu ya. Jadi segera saja nanti diisi sesuai dengan link yang sudah diberikan. Ya, sudah dibuka, nanti dicoba. Oke. Pak Haji. Halo. Izin Pak, ini ternyata kita selain streaming di YouTube juga ini banyak teman-teman yang bertanya di YouTube, Pak. Mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya, Pak? Ya, silakan dibacakan. Siapa? Mohon izin, Pak. Ya. Pertama dari ini hampir sama. Iya Pak, dari Pak John. Ya. Pak John bertanya, boleh upload surat keterangan dari kepala dinas untuk pengalaman kerja atau tidak? Ya, boleh. Kalau misalnya yang tanda tangan malah kepala dinas ya nggak masalah. Boleh aja. Malah itu lebih kuat ya, karena minimal memang surat itu sebenarnya kalau persyaratan kayak dulu ya CPNS atau apapun itu harus diketahui atau ditandatangani oleh ini kepala dinas ya. Dan ini informasi terbaru ya. Maaf, ini perlu saya sampaikan, nanti akan mungkin secara teknis akan kita sampaikan di grup Telegram ya. Memang kelihatannya ada persyaratan tambahan baru yang harus kita sampaikan. Nanti ada semacam surat pertanggungjawaban mutlak ya, SPTJM ya, SPTJM dari kepala sekolah ya, juga nanti yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi begini teman-teman ya, perlu saya sampaikan juga memang ada beberapa permasalahan ya, kelihatannya terkait dengan penerimaan P3K ini. Saya yakin juga banyak masalah yang sampai sekarang juga masih berlangsung ya, termasuk di masa-masa sanggah yang tahap 2 kemarin, dan dulu masa sanggah yang di tahap pertama saya juga paham. Ya, inilah kita secara detail permasalahan di lapangan itu kan kita tidak tahu kondisi di sekolah ya. Guru ini benar-benar lihat di situ atau tidak, ini setiap minggunya, setiap harinya masuk atau tidak, di situ dapat berapa jam, benar-benar hadir apa, buat daftar hadir saja, seperti itu. Sehingga banyak sekali komplain ya, karena kalau yang sudah namanya masuk jadi CPNS atau P3K itu kan menjadi rebutan. Sehingga harusnya merasa bahwa dia yang sebenarnya pantas, kemudian dia tidak lulus, kok sing lulus ternyata sing ora pantas jane mungkin, dan dia tahu kondisi di lapangan. Oh iki gak tahu mlebu, oh wong iki ora tahu ngajar, tahu mulang kok jujuk duwe SK, kok iso mlebu data dapodik, kok iso ketompo, dan seperti itu. Sampai kami pun juga beberapa mendapat tembusan dari Menpan, langsung dari Menpan, ada permasalahan terkait dengan itu. Dan beberapa sudah diklarifikasi,
ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dan beberapa ya memang ada tindak lanjut, ada juga yang belum ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu sesuai hasil kemarin rapat ya kami dengan pimpinan, mungkin nanti ya bukan mungkin ya, nanti akan ada satu tambahan persyaratan yang namanya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak ya dari kepala sekolah dan nanti akan diketahui oleh kepala dinas pendidikan ya, karena ini semuanya guru. Jadi nanti akan itu formatnya seperti apa nanti akan kita share. Ya itu nanti diupload di mana nanti juga akan kita sampaikan selanjutnya. Kalau nanti tidak memungkinkan diupload melalui SSC ASN, ya otomatis nanti akan kita atur secara teknis, atau itu mau di email ke kita atau lewat Google Form ya, atau itu terserah nanti teknis kita yang akan atur ya. Tetapi ini perlu kita sampaikan di awal ya. Saya menerima informasi ini juga baru, jadi ini perlu tambahan. Mungkin nanti akan kita tersendiri ya, yang di SSC ASN ya biar itu sesuai ketentuan seperti itu. Kemudian yang SPTJM ini mungkin nanti terpisah. Monggo nanti teman-teman teknis yang atur ya. Ini sekedar info aja. Lanjut Mas Agi, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari Mbak Siti Lailatus Sahada, Pak. Mohon izin, Pak. Izin bertanya, Ibu sudah meninggal lama dan saya tahu tanggal lahir Ibu. Nanti di DRH saya kosongnya atau gimana, Pak? Ya, kalau tanggal lahir orang tua ya tadi ya? Ibunya udah meninggal lama, Pak. Iya. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita cermati. Kalau data orang tua itu masalahnya kan wajib diisi ya, meskipun beliau sudah meninggal. Tetapi memang saya juga nggak mengerti aplikasi ini kenapa harus mencantumkan tanggal lahir bagi yang sudah meninggal seperti itu gitu. Kan ada ya oke lah kalau yang tahu tanggal lahirnya ibunya sih nggak masalah ya. Soalnya itu ada beberapa yang memang tidak tahu tanggal lahir ibunya. Ya, ini tadi kasus Mbak siapa yang tadi Mas Agi? Mbak tidak tahu tanggal lahirnya ya? Ya Pak, jadi ibunya sudah meninggal lama dan dan dia pun tidak tahu tanggal lahir ibunya itu kapan. Jadi nanti di tulisnya isi apa Pak atau dikosongkan aja? Oke. Nah, data orang tua saya rasa tetap harus diisi. Hanya saja nanti perlu dicoba apakah bisa tanggal lahir dikosongi, kan seperti itu. Kalau nanti bisa tanggal lahir dikosongi, tanggalnya dikosongi aja. Tetapi kalau memang tidak bisa, nanti dicoba tanggal lahirnya itu tahun berapa begitu ya. Nanti supaya bagaimana itu bisa masuk di data orang tuanya itu. Kalau tidak ada datanya malah masa orang tua nggak punya kan seperti itu ya. Nanti bisa Japri aja ya, Japri kalau yang itu nanti bisa Japri ke saya Mas Agi khusus yang tadi yang seperti itu. Siapa? Ya, lanjut lagi. Kemudian selanjutnya dari Pak Teguh Sudirja. Izin bertanya Pak Ajis, SPTJM-nya itu dari sekolah induk Pak atau tidak? Ya, sekolah induk yang dimaksud yang gimana ya? Ini ada sekolah induk, ada oh ya sekolah yang tempat ya Wiyata itu, artinya yang dia Wiyata selama itu di mana? Yaitu dari sekolah itu. Ya. Nanti secara detail teknisnya kita akan atur formatnya, ya nanti akan kita bagikan. Itu ya. Kemudian ini Pak, mungkin ini yang lagi trending atau menjadi permasalahan teman-teman P3K guru itu adalah pembuatan surat nafsa Pak, sama surat keterangan jasmani dan rohani. Ini Mbak Reni Vandila ingin bertanya, apakah nanti surat keterangan nafsa dan sehat jasmani dari Klinik Bayangkara Pati masih berlaku? Karena dokternya itu tidak bernip
namun klinik naungan pemerintah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau pengalaman ini saya tidak tahu yang terbaru ya, tapi kalau yang dulu pemberkasan CPNS maupun apapun itu yang di Bayangkari itu di situ tetap masih berlaku. Tetapi supaya aman ya, menurut saya ya carilah dokter yang ini PNS ya, ada NIP-nya di situ dari instansi pemerintah daripada kita ragu nanti seperti itu. Jadi mungkin di lab Kesda begitu malah lebih bagus ya. Kalau memang dulu yang di Bayangkara itu nggak ada masalah sih selama dengan BKN ya. Jadi tidak yang nafsa ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Ya diakui ya seperti itu. Hanya saja saya tidak tahu nanti yang pemberkasan NP3K saat ini. Mungkin saya sarankan ya lebih baik ya, lebih baik di instansi pemerintah dan dokternya juga dokter pemerintah seperti itu. Nah dokternya itu saya nggak tahu apakah itu kadang kan kalau dia dari kepolisian kan memang tidak NIP ya, apa ya NIRP atau apa ya. Kalau memang dia punya itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Dokternya dokter PNS yang istilahnya apa NIRP atau apa ya kalau di apa instansi kepolisian atau apa itu boleh nggak ada masalah. Tapi saya lagi untuk lebih aman ya dan lebih panjenengan juga merasa orang mikir begitu ya, ya bisa tadi ke lab Kesda atau instansi yang lain memang instansinya pemerintah, dokternya juga pemerintah. Gitu. Kemudian ini Pak, mungkin berapa pertanyaan lagi ya? Ya sekalian itu yang di YouTube selesaikan aja nggak apa-apa. Yes. Kasihan. Ya, yang penting dibaca cepat aja. Ini ada pertanyaan mengenai SKCK dari Pak Imron Atun. Ya. Mbak atau Mas? Ibu itu lihatnya. Bu Mbak Pak. Jangan Bu Agi ya teman-teman ya. Kalau yang di grup Telegram apa ya itu Mas Agi meskipun fotonya cewek tapi Mas ya. Terus Pak. Izin bertanya Pak Haji mengenai SKCK. Di SKCK-nya itu tertulis tanggal 15 Oktober dan tertulis untuk persyaratan pemberkasan ASN NIP 3K. Apakah boleh digunakan Pak? Ya boleh. Kan ada tuh ASN P3K. Ya P3K itu kan ASN. Boleh. Kemudian kalau dia buatnya tanggal 15 Oktober nggak apa-apa Pak ya? Berlakunya sampai kapan? Ya tinggal dilihat itu aja. Masa berlakunya sampai kapan? Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau masa berlakunya sampai dengan katakan Maret atau April ya masih kita tolerir ya. Artinya itu di masa pemberkasan ya. Tapi kalau misalnya bulan Februari habis gitu kan. Nah, ini kan masih dalam proses pemeriksaan verifikasi di BKN ya. Kalau nanti diperiksa BKN pas BKN periksanya itu mungkin ya bulan Maret misalnya ya atau di akhir Februari begitu ya. Dan itu habis di itu kan ya malah repot kan seperti itu. Jadi mungkin sampai bulan Maret atau April lah ya. Berapa bulan sih biasanya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. 6 bulan kan biasanya. Oke lah kalau Oktober mungkin masih ini. Kalau dengan catatan masa ininya 6 bulan ya, saya nggak paham itu yang dari SKCK dari Polres berapa masa waktunya. Tapi tadi saya sampaikan ya, artinya itu berlaku kita toleransi berlakunya sampai akhir Maret ya 2022. Jangan Februari ya, kalau Februari sudah habis ya tolong diperpanjang lah ya, diperpanjang. Ya Pak. Kemudian ini Pak, satu lagi dari Pak Mam Master. Izin bertanya Pak Ajis, sekolah kami tidak ada formasi dan melamar di sekolah lain dan lulus. Ya. SPTJM itu sekolah lama atau sekolah yang akan kami tempati Pak? Mohon penjelasan. Ya, itu ya sekolah lama. Tadi saya sampaikan SPTJM itu karena itu kan dasar teman-teman itu bisa masuk Dapodik, teman-teman itu bisa ikut seleksi. Itu kan karena punya tadi Wiyata. Kalau enggak punya Wiyata kan enggak bisa masuk Dapodik, ya.
Ya, jadi yang dimaksud SPTJM nanti itu ya SPTJM tempat yang mengabdi tadi. Ya, teman-teman itu bisa masuk Dapodik itu mengabdinya di mana. Nah, dari itu, adapun sekarang melamar di sekolah yang baru, sekolah lain itu tidak masalah. Jadi tetap tadi yang kita SPTJM-nya yang pertama itu, ya intinya itu gini loh, ada jaminan bahwa teman-teman ini betul-betul tadi ya tempat yang teman-teman gunakan ya atau tempat-tempat wisata teman-teman ini atau di SD atau di SMP yang memang itu sebagai dasar teman-teman bisa masuk data Dapodik. Ya, seperti itu. Adapun setelah masuk Dapodik kemudian ada seleksi P3K formasinya di tempat lain, boleh-boleh saja itu hal yang lain, tapi SPTJM-nya nanti dari tempat awal dia wisata. Begitu, Mas. Pak. Kemudian ini Pak, ada lagi dari Mbak Epriana Rini. Izin bertanya Pak Ajis, untuk gaji pokok pada kolom riwayat pekerjaan, bisakah diisi dengan honor? Karena jika dikosongkan, tidak bisa. Ya, diisi honor. Ya, yang tahu teman-teman sendiri, saya nggak tahu itu honornya berapa. Dan saya yakin ya teman-teman yang namanya wisata ya saya paham lah ya kira-kira berapa. Ya silakan diisi sendiri sesuai dengan yang teman-teman terima. Ini Pak Hindrawan bertanya lagi di YouTube Pak. Ya, untuk ya. CK tanpa sidik jari fix bisa dipakai ya Pak? Nah ini sama dengan yang ini di kolom chat tadi ini. Ya. Oh ya. Sekali lagi saya sampaikan untuk produk SKCK sepenuhnya menjadi kewenangannya Polres. Ya, apakah itu ada sidik jarinya, apakah itu ada sidik jarinya, ya, yang mengetahui itu sah dan tidaknya kan Polres. Kalau Pak Indrawan memperoleh itu dari Polres, ya nggak ada masalah. Itu berarti kan di situ kan ada tanda tangannya, ada pejabat yang tanda tangan, ada stempelnya seperti itu. Ya tidak masalah, kan kita terima. Jadi sekali lagi semuanya terkait dengan SKCK ramai, ada yang pakai sidik jari dan ada yang tidak pakai sidik jari. Semuanya kalau memang itu produknya Polres seperti itu, ya produk SKCK ada yang pakai, ada yang tidak, tetapi itu teman-teman peroleh dari Polres, ya sudah kita akan terima itu. Ya. Kemudian SK saya berlaku sampai 15 Maret, Pak, apa perlu diperbaiki? Ya, mohonlah ya 15 Maret ya. Gini aja lah supaya aman diperpanjang ya. Supaya aman dan tidak mikir, teman-teman nggak kepikiran terus, sebaiknya diperpanjang. Ya, sebaiknya diperpanjang. Ini kan masih ada waktu. Ya, naik antri ya antri, memang kita juga memahami, semuanya juga antri karena jumlahnya banyak. Tapi kan ini untuk kepentingan teman-teman sendiri semuanya. Ya, jadi saran saya kalau mamang ya, bahasa Jawa ini mamang, ya lebih baik diperpanjang. Ya, karena kita kan nggak tahu sampai kapan nanti di BKN selesainya seperti itu. Izin Pak, satu pertanyaan lagi. Ini ada beberapa teman-teman di channel YouTube kita bertanya Pak. Pertanyaan sama Pak. Ini izin bertanya Pak Ajis untuk pengisian di riwayat pendidikan. Kalau Ya. seandainya pendidikan terakhir yang bersangkutan itu ialah S2, Ya. ketika dia mendaftar P3K itu menggunakan atau mengambil formasi yang pendidikan ijazahnya 1, apakah nanti untuk pengisian di daftar riwayat hidup itu menggunakan yang S1 apa S2 Pak untuk pendidikan terakhirnya? Oke lah, sebenarnya begini ya, yang namanya riwayat itu memang apa adanya ya riwayat itu ditulis. Tetapi di dalam penggunaan pelamaran itu kan sesuai ijazah yang diperoleh. Oke lah, nek teman-teman saya menghargai karena wong sekolah itu yo larang, yo bayar larang, yo no gelarin ngono ya. Silakan untuk yang riwayat pendidikan, nah, misalnya punya S2 ya silakan dimasukkan aja. Itu kan namanya riwayat ya. Tapi yang dipakai kan tetap nanti sesuai formasi yang dilamar adalah S1-nya yang digunakan. Tapi silakan kalau yang punya S2 mau dimasukkan ya monggo di riwayat pendidikan. Sepanjang itu diakomodir oleh SSC ASN, saya rasa tidak masalah.
Iya, siap Pak. Ini di Oh, izin Pak, ini karena sudah melewati jam 3, mungkin bagaimana Pak? Apa kita kasih beberapa pertanyaan lagi? Ya, 5 menit ya. 5 menit lagi ya. Sekalian ini yang di chat ini surat tugas saya dari Kepala Sekolah per 1 Januari, Pak. Nah, ini Januari 2022 sudah mulai pemberkasan. Berarti saya upload surat tugas terakhir Januari 2021 apa Januari 2022. Per 1 Januari ya SK terakhirnya kan otomatis SK tahun 2021 kan. Kalau yang SK 2022 sudah ada ya monggo. Mungkin ini pemberkasan ya supaya aman ya sampai akhir tahun inilah ya 31 Desember ya 31 Desember. Jadi pakai yang 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk pengisian gaji pokok guru kategori K2 di pengalaman kerja diisikan gaji pokok di sekolah saja. Apa yang dihitung gaji pokok yang dari pemerintah daerah. Monggo ya bisa diisi dengan gaji yang diterima dari sekolah saja. Tidak ada masalah. Mau digabung, dijumlahke ya monggo terserah. Lagi Mas. Satu lagi Pak dari Mbak Endang Melani Rahmawati. Izin bertanya Pak terkait Serdik. Seandainya kalau Serdiknya baru atau kelulusan tahun 2021, apa boleh diikut sertakan? Mohon petunjuk Pak. Serdik baru tahun berapa? Kelulusannya 2021 Pak. Apa ya boleh? Nggak apa-apa. Ya dimasukkan aja. Kan punya kan. Ini di apa? Pesan di Zoom ini Pak, ada satu lagi itu Pak. Saya per Juli Pak. Terus Tetapo diisi kemarin Pak. Tipo 1 Desember maksudnya Pak. SK saya per Juli Pak, terus tetap diisi 31 Januari ya. 31 Januari apa 31 Desember? Ya kalau memang di SK-nya itu per tahun pelajaran, ya mungkin kemarin itu mulai Juli 2021 sampai dengan apa namanya 2000, ada yang menyebut memang 2022 ya, kan adanya seperti itu. Ya ditulis saja sampai 31 Desember gitu aja lah supaya sama ya. Jadi SK-nya yang terakhir ya SK 1 Juli misalnya Juli 2021 sampai 31 Desember 2022 gitu ya. Karena persyaratan pengangkatan pemberkasan itu di SK CPNS kemarin sudah kita sepakati ya dengan hukum itu per Januari 2022. Jadi yang otomatis ya yang nanti SK-nya yang terakhir SK terakhir ya sampainya supaya lebih mudah teman-teman memahami ya sampai tahun ini sampai hari inilah ya 31 Desember 2021. Karena nanti rencana kan kita mau mengusulkan usul penetapan NIP-nya di Januari 2022. Oke, sudah nggak ada ini? Cukup ya? Siapa? Sepertinya nanti di grup Telegram lah ya. Kalau memang masih belum jelas, silakan nanti ditanyakan di situ. Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan yang SBTJM, teman-teman tidak usah fokus ke sana dulu. Teman-teman fokus apa yang sudah kita sampaikan di pengumuman, kemudian apa yang sudah kita sampaikan di grup, kemudian apa yang sudah saya sampaikan hari ini terkait dengan berkas-berkas yang tadi saya sampaikan di awal. Terkait dengan SBTJM, ya nanti formatnya seperti apa, kemudian nanti ketentuannya seperti apa, akan kita beritahukan menyusul. Begitu ya. Jadi teman-teman fokus yang ini dulu, yang persyaratan yang nanti diunggah di SSC ASN-nya, karena memang ada keterbatasan waktu, ada limit waktu sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Ya, saya rasa itu apa yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mungkin kami tidak bisa memuaskan teman-teman semua, ya karena saya juga bukan alat pemuas yang seperti itu. Dan saya yakin teman-teman juga tidak bakal pernah puas yang gitu. Maka ya nanti kita lanjut di lain kesempatan.
kalau misalnya bagi teman-teman yang mau ke grup Telegram silakan bertanya di situ. Ya, kalau ada yang mau datang ke BKPP ya monggo saja neng tekone aja grombol-grombol ya aja ngluruk ngosak bolone dikake kabeh ning BKPP kan seperti itu. Boleh datang ke sini atau perwakilan misalnya wong piro kan ada kelompoknya ada grupnya. Oh, kalau ada masalah seperti ini silahkan perwakilan bisa datang ke sini untuk konsultasi langsung dengan kami ya dengan Mas Aki, dengan Mas Reza, dengan saya monggo ya. Atau yang lain ya bisa pakai tadi jalur Telegram Group atau kalau memang terpaksa japri ya japri neng melihat waktu ya. Nah, misalnya kok bengi-bengi makanya bengi-bengi do japri dijarke kan gitu karena memang waktunya ya sama lah ya kita kan juga punya kegiatan yang lain ya tidak terfokus kegiatan ini saja di rumah juga punya kegiatan yang lain. Jadi kalau misalnya tidak sangat terpaksa ya diusahakan itu ya sesuai ya kita di jam kerja begitu aja. Oke, saya rasa itu mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan ya mewakili teman-teman semua dari BKPP terkait dengan pelayanan dengan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila memang belum bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman tapi kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, saya kembalikan ke Mas Aki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis atas penyampaian dan penjelasannya terkait pertanyaan ataupun keluh kesah teman-teman P3K guru tahap 1 yang menjalani proses pemberkasan. Yang intinya yang pertama adalah dalam pelaksanaan pemberkasan ini mohon untuk teman-teman bisa melengkapinya dan tidak perlu untuk cepat-cepat. Yang jelas bagaimana teman-teman bisa mengetahui pengumuman itu seperti apa dan melengkapinya. Ini bukan aja untuk cepat-cepatan biar bisa mendaftar atau enggak. Ya. Kemudian yang kedua, kita udah menyiapkan grup Telegram di mana itu menjadi sarana dan wadah bagi teman-teman untuk bertanya dan berdiskusi di dalam. Mohon lebih interaktif sehingga pertanyaan yang sudah pernah kita jawab jangan ditanyakan lagi. Mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin bisa dibantu untuk membantu menjawab. Kemudian yang terakhir, kami akan mengirimkan ulang link bit.ly terkait untuk teman-teman bisa mengisi Google Form yang telah kita buat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita BKPP Pati mendapatkan data teman-teman guna terkait pemberkasan P3K. Jadi nanti teknisnya dan nanti linknya kami akan share di grup. Mungkin ada teman-teman yang belum masuk grup, monggo silakan bisa diingatkan untuk bisa masuk dalam grup. Ya mungkin mengingat waktu sudah jam 3 lewat. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan bertanya. Meskipun ada beberapa yang bertanya nggak apa-apa, nanti bisa kita lanjut di Telegram. Untuk video atau rekaman video Zoom kali ini kami akan upload ataupun kita akan share di channel YouTube BKPP Kabupaten Pati. Jadi teman-teman bisa melihat kembali dan menyimak bagaimana pemaparan dari Pak Ajis mengenai pemberkasan yang tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu untuk virtual Zoom selanjutnya. Terima kasih Pak Ajis dan kemudian saya dan kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.